Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Safrozi dengan NPM A1A02034. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah saya buat hari Rabu kemarin dalam pembelajaran keterampilan membaca. Langsung saja saya mulai. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu dasar-dasar membaca. Dasar-dasar membaca ini meliputi 3 keterampilan, yaitu recording, decoding, dan meaning. Recording ini merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikan dengan bunyi-bunyi sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Nah, sesudah kita mempelajari tahu dasar-dasar membaca, kita harus memahami hakikat-hakikat membaca. Hakikat membaca adalah suatu yang rumit dan melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar menghafal tulisan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lain seperti kemampuan berpikir dan keterampilan alat indera pada manusia. Baik, lanjut ke bagian nomor 2, yaitu definisi membaca. Definisi membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dan definisi membaca ini masih memiliki pendapat yang beragam karena belum adanya kesepakatan makna dari definisi itu tersendiri. Nah, dalam definisi membaca ini kita akan mempelajari tentang lambang, singkatan, dan akronim. Nah, lambang itu ialah tanda yang memiliki makna. Contohnya seperti tanda merah yang menandakan keberanian. Yang kedua, singkatan. Singkatan itu ialah tanda yang dibaca per huruf. Contohnya seperti DPR, MPR, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, akronim. Akronim itu ialah yang dibaca per kata dan menyatakan nama diri. Jika tidak menyatakan nama diri, maka akan menggunakan huruf kecil. Contohnya seperti SEA Games. Baik, kita lanjut ke bagian nomor 3, yaitu keterampilan membaca. Dalam keterampilan membaca ini dibagi menjadi 2, yaitu membaca kritis dan membaca pemahaman. Membaca kritis ini adalah kemampuan pembaca mengelola bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna yang tersurat maupun yang tersirat, yang melalui tahapan mengenal, memahami, dan menganalisis serta menilai. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan pembaca yang memberi peluang bagi pembaca untuk mengontribusikan makna lebih dari yang tertulis. Untuk mendapatkan makna seperti itu, pembaca dapat mengartikan informasi dengan menambahkan informasi lain yang telah ia ketahui. Baik, kita lanjut ke nomor 4, yaitu jenis-jenis membaca. Yang pertama yaitu membaca nyaring, yang kedua membaca di dalam hati. Membaca nyaring adalah sebuah aktivitas sederhana di mana seseorang menyisihkan sedikit waktunya untuk membacakan cerita kepada anaknya secara rutin dan terus-menerus, sehingga berdampak membuat anak tersebut bisa mendengar, mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Membaca dalam hati ialah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan yang bertujuan agar memahami isi bacaan dan tidak mengganggu orang lain. Baik, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini terbagi menjadi 3, yaitu paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Dan paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ialah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan diulang pada bagian akhir paragraf. Baik,
Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.